Percobaan pertama, betadin dan vitamin C. Pertama-tama, larutkan betadin dalam air, lalu aduk hingga rata menggunakan batang pengaduk. Masukkan 1 tablet vitamin C ke dalam larutan betadin tersebut. Amati yang terjadi. Hasil pengamatan, warna larutan akan berubah secara cepat dari coklat atau menjadi jernih, menjadi lebih terang atau kuning, tergantung pada konsentrasi zat yang digunakan. Perubahan ini menunjukkan reaksi kimia, dan reaksi yang terjadi antara vitamin C dan betadin adalah reduksi oksidasi atau redoks. Percobaan kedua, kapur barus. Gerus kapur barus dan tuangkan ke dalam gelas beker, masukkan sedikit pasir dan aduk merata, nyalakan bunsen, panaskan campuran, tutup gelas beker menggunakan kaca arloji, letakkan batu es di atas kaca arloji, amati yang terjadi. Reaksi yang terjadi terdapat 2, pertama sublimasi dan deposisi. Penyebabnya, uap kapur barus bersentuhan dengan permukaan kaca arloji yang dingin karena adanya batu es di atasnya. Uap akan kehilangan kalor panas, menyebabkan molekul-molekulnya kembali merapat membentuk struktur padat atau kristal secara langsung. Percobaan ini menunjukkan reaksi fisika. 1. Masukkan garam dalam gelas beker dan tuangkan air. 2. Aduk menggunakan batang pengaduk hingga homogen. 3. Panaskan larutan hingga mengkristal dan air menguap. 4. Amati apa yang terjadi. Proses melarutkan garam. Ketika garam NaCl dilarutkan dalam air, Anda mendapatkan larutan garam. Garam padat menghilang ke dalam air membentuk larutan yang jernih. Volume air berkurang dan uap air terbentuk di permukaan. Ini adalah proses penguapan yang merupakan perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Pemanasan meningkatkan energi kinetik molekul air, memungkinkannya melepaskan diri dari ikatan cairan dan menjadi uap. Proses pembentukan kristal kembali. Seiring air terus menguap, konsentrasi garam dalam larutan meningkat. Gelembung-gelembung tersebut akan terperangkap dalam putih telur dan membentuk busa yang volumenya meningkat, bahkan bisa meluap keluar dari Erlen Meyer. Busa yang terbentuk akan memiliki warna sesuai dengan pewarna makanan yang ditambahkan. Reaksi utama yang terjadi adalah reaksi asam basa antara cuka dan soda kue. Cuka adalah asam lemah, soda kue adalah basa lemah. Ketika keduanya bercampur terjadi reaksi kimia yang menghasilkan gas karbon dioksida. Satu, tuangkan cuka botol ke dalam Erlenmeyer. Tutup mulut Erlenmeyer dengan balon. Masukkan soda kue yang sudah ditaruh di dalam botol agar gas tidak keluar. Amati yang terjadi. Ketika soda kue dicampur dengan cuka di dalam Erlenmeyer yang ditutup balon, terjadi berbusa dalam botol. Balon yang dipasang di mulut botol akan mengembang dan menjadi besar. Balon akan berhenti mengembang ketika salah satu bahan cuka atau soda kue habis bereaksi. Percobaan ini adalah contoh dari reaksi asam basa yang menghasilkan gas. Cuka adalah zat bersifat asam asetat, sedangkan soda kue adalah zat bersifat basa natrium bikarbonat. Penyebab utama balon mengembang adalah produksi gas karbon dioksida dari reaksi kimia antara cuka dan soda kue. Pembentukan gas reaksi antara cuka dan soda kue menghasilkan gas CO2.
Gas CO2 yang terbentuk mengisi ruang di dalam Erlenmeyer karena gas tidak bisa keluar dari mulut Erlenmeyer. Gas CO2 ini menciptakan tekanan yang mendorong dinding balon dari dalam sehingga balon terisi dan mengembang. Semakin banyak takaran cuka dan soda kue yang bereaksi, semakin banyak gas CO2 yang dihasilkan dan semakin besar balon akan mengembang. 1. Larutkan gula dan air. 2. Tuang sedikit kalium permanganat. 3. Amati yang terjadi. Perubahan warna yang terjadi, warna ungu intens dari larutan kalium permanganat akan berubah secara bertahap melalui serangkaian warna. Warna mungkin tampak biru untuk sementara karena campuran ungu dan hijau. Pembentukan endapan pada tahap akhir akan terbentuk endapan padat berwarna coklat yang perlahan-lahan mengendap di dasar wadah. Berikut reaksi kimia kalium permanganat